Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadani dengan NIM 12-12-04-24934 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah Angkatan 21, kelas HTNC, mata kuliah Hukum Keluarga Asia Tenggara. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Penulis Muhammad As-Subli dan penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tempat terbit di Jakarta, tahun terbit 2018, dengan tebal buku 320 halaman dan terdiri dari 8 bab. Bab pembahasan yang ada di dalam buku. Bab pertama, memaknai Melayu. Bab kedua, kerajaan-kerajaan Islam di bumi Melayu Nusantara. Bab ketiga, Hazanah Masjid Bersejarah Bumi Barazam. Bab keempat, kepribadian orang Melayu. Bab kelima, model kepemimpinan dan politik dalam tradisi Melayu. Bab keenam, konsep kehidupan bagi masyarakat Melayu. Bab ketujuh, pengaruh Islam terhadap kesenian Melayu. Bab kedelapan, tradisi dan kebudayaan orang Melayu Nusantara. Di sini saya hanya akan mereview beberapa bab dari bab yang ada di dalam buku. Bab 1, memaknai Melayu. Memaknai Melayu ketika mendefinisikan Melayu, berbagai literatur yang terbit, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, seringkali menyebutkan 3 aspek sebagai penciri kemelayuan, yakni beragam Islam. Sekalipun terdapat perbedaan dalam menyikapi perbedaan bahwa agama Islam adalah agama bagi orang Melayu, namun kita menemukan banyak kesamaan antara etnik Melayu baik Riau, Deli, Jambi, Sambas hingga Minangkabau, yakni kesamaan dalam hal bahasa Melayu atau menggunakan dialek berbeda. Bab kedua tentang kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Kerajaan yang tumbuh bersama kerajaan Melayu dan juga turut serta dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh sang raja di masa kerajaannya. Sebab penulis banyak menemukan kerajaan-kerajaan Melayu yang jaya di masanya, namun tetap dibatasi. Yang menjadi fokus kajian dalam buku ini adalah kerajaan Melayu dan perannya dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah kerajaannya masing-masing, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan yang diikuti oleh rakyatnya. Hal ini terlihat dari para penguasa yang bergelar sultan sebagaimana lazimnya di kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Di sini saya akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, dengan sebutan singkatnya yaitu Pasai. Kesultanan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Samudra dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. 3. Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu adalah sebuah pemerintahan muslim yang pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini telah memperluas perbatasannya dari Mindanao hingga bagian timur negeri Sabah, sekarang bagian dari Sabah dan Kalimantan Utara. Kesultanan Sulu didirikan oleh seorang penjelajah kelahiran Johor dan ulama Syarif ul Hasim. Paduka Mahasari Maulana Al-Sultan Syarif ul Hasim menjadi nama lengkap pemerintahannya. Syarif ul Hasim adalah singkatannya. 4. Kesultanan Brunei. Kekaisaran Brunei didirikan pada awal abad ke-7 di Pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Kekaisaran ini dikuasai oleh Raja Hindu yang kemudian berpindah keyakinan menjadi Islam. Raja pertama Kesultanan Brunei yang memeluk Islam yaitu Muhammad Shah, anak dari Sultan Ibrahim Shah. Pesatnya perkembangan Islam dibuktikan dengan Raja Awang Alak Batatar yang memeluk Islam, menjadikan Raja Islam Brunei yang pertama. Setelah memeluk Islam, Raja Awang Alak Kesultanan Brunei Darussalam mengubah namanya menjadi Muhammad Shah. Bab keempat, kepribadian orang Melayu.
Ciri kepribadian orang Melayu pada umumnya tidak lepas dari cara orang Melayu melihat dunia sekelilingnya, melihat dirinya sendiri, kesadaran agamanya, kesadaran terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, kesadarannya di tengah-tengah orang lain dan orang asing, dan sebagainya. Semua itu mencetuskan sikap dan tingkah laku orang Melayu dalam menghormati orang lain sesuai dengan tuntutan adat istiadatnya. Bab ke-8, Tradisi dan Kebudayaan Orang Melayu. Islam dijadikan dasar pemikiran Melayu. Perpaduan Islam dan pemikiran Melayu ini sangat berpengaruh kepada identitas orang Melayu, sehingga orang Melayu menyatakan bahwa orang yang disebut Melayu bila ia beragama Islam. Dengan demikian, orang yang keluar dari Islam berarti ia juga keluar dari Melayu. Salah satu pengaruh budaya Islam di bidang kebudayaan yaitu nampak pada akulturasi antara adat istiadat dengan budaya Islam. Tradisi dan kebudayaan yang berkembang antara lokal dengan budaya Islam diantaranya berupa upacara selamatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lainnya. Contoh pengaruh Islam terhadap adat istiadat adalah adat istiadat tentang sistem kasta dihilangkan karena dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Contoh pengaruh Islam terhadap seni adalah seni yang berkembang setelah masuk Islam adalah seni lukis, yaitu ayat Al-Quran, dan seni tentang syair. Ada beberapa macam tradisi kebudayaan Melayu. Pertama, tradisi kelahiran. Kelahiran seorang anak telah dipandang oleh orang Melayu sebagai suatu berkah dari Allah. Anak dipandang sebagai penyambung zuriat. Manusia dipandang oleh orang Melayu berasal dari ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya. Karena itu, bagi anak lahir maka hendaklah segera diperkenalkan Tuhan itu kepadanya setelah anak itu selamat dilahirkan. Lalu dibaringkan di tempat tidur, kemudian dibisikkan suara azan pada telinga kanan dan suara iqamah pada telinga kiri. Bacaan itu memberi kias bahwa anak yang lahir telah memulai pendengarannya dengan pendengaran yang baik, yaitu nama Allah, dan panggilan menunaikan ibadah sembahyang sebagai syariat yang utama dalam agama Islam. Upacara turun mandi dapat dilakukan setelah anak berumur 1 minggu. 2. Tradisi nikah kawin, merisik, meminang, berinai, berandam, menikah atau akad nikah, bersanding, tepuk tepung tawar, makan nasi hadap-hadapan, memberi hormat pada mertua, berdimbar atau mandi di taman. Tradisi kematian. Sesuai dengan ajaran Islam, maka orang Melayu memandang kematian sebagai perjalanan menuju hadirat ilahi. Dalam pandangan orang Melayu sering dibentangkan dalam berbagai karya sastra Melayu, akhirat adalah masa depan yang hakiki. Tanpa kematian di perkampungan Melayu ada yang membunyikan tabuh, ada pula nakus atau kentung kayu. Bahkan juga dipakai gong. Mayat diselenggarakan sesuai ajaran Islam, mula-mula dimandikan, kemudian dikafani lalu disembahyangkan. Jika semua telah rampung, maka mayat dipersiapkan untuk berangkat menuju kubur. 4. Tradisi pakaian Melayu. Tradisi pakaian Melayu, ungkapan adat Melayu mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat duduk pada yang elok, adat berdiri tahukan diri. Ungkapan ini mengandung makna yang dalam, yang intinya memberi petunjuk bahwa setiap orang dituntut untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, berperilaku menurut alur dan tempatnya. Jenis dan bentuk pakaian Melayu. Ada 3 jenis pakaian Melayu untuk kaum laki-laki, yaitu baju gunting Cina, baju cetak musang, dan baju tekuk belanga. Dan ada 2 jenis pakaian Melayu untuk yang perempuan, baju kurung, baju kebaya labu. Itulah tadi hasil review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.